Jadi di MA Persis Tarogong itu merupakan sebuah sekolah yang ada di bawah Persis ya Kak, Persatuan Islam. Nah jadi di Persis Tarogong itu ada beberapa jenjang. Ada TPA, tempat penitipan anak, terus ada TKA, TKB, ada SDIT. SDIT itu ada 1 sama 2, terus ada MTS, Mualimin, sama ada diniyah juga gitu. Nah, untuk tingkat tertingginya itu di Mualimin gitu. Jadi di MA Persis Tarogong itu, kalau misalkan kebanyakan sekolah SMA kan namanya tuh OSIS ya. Nah, tapi kalau misalnya di MA Persis Tarogong itu namanya, buat laki-laki itu namanya staf Rijalul Ghad Mualimin. Nah, Rijalul Ghad ini artinya bapak yang di masa depan gitu. Sedangkan buat yang perempuannya itu disebut staf Ummahatul Ghad Mualimin atau di singkat staf RGM UGM gitu. Nah, buku yang pernah aku baca tuh judulnya Toko Kelontong Namiya. Nah, itu tuh international bestseller. Ini Jepang ya? Iya. Terjemahannya. Oke. Saya tahu itu. Iya, itu. Karena di situ kayak diceritain banget kayak plot twist banget pokoknya. Di sisi lain kayak orang-orang minta pendapat ke kakek yang punya toko itu, kayak apa ya, pelajaran yang dapat diambilnya tuh banyak banget gitu. Nah, kan banyak tuh orang-orang yang minta pendapat ke si kakeknya. Nah, tapi balik lagi ke diri sendiri gitu, yang bisa nyelesain masalah tuh diri sendiri gitu ya, meskipun terdapat saran-saran dari pihak eksternal kayak gitu. Jangan hanya membaca buku akademik saja gitu ya, misalkan matematika, IPS, tapi cobalah baca-baca terkait bacaan fiksi. Untuk apa tujuannya? Yaitu untuk mengasah naluri empati. Ya, betul. Yang kayak gitulah. Ya. Sebenarnya Allah tuh nggak ngasih batasan tentang ilmu pengetahuan itu. Tapi yang ngasih batasan tuh kita gitu. Jadi kalau misalkan kita bilang nggak bisa, ya otomatis kita nggak bisa gitu. Jadi jangan pernah nganggap diri sendiri itu nggak bisa gitu. Selagi belum dicoba, ya udah cobain dulu gitu biar kitanya tahu. Halo teman-teman Primer English, hari ini kita kedatangan seorang teman dari OSIS Persis Tarogong, yaitu bersama dengan Kak Syahla. Ya. Halo Kak Syahla. Halo semuanya, kenalin aku Syahla Azalia dari OSIS MA Persis Tarogong. Di sini aku kelas 12 dari jurusan agama. Baik Kak Syahla, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Gimana nih kakak kabarnya? Baik juga. Makasih ya Syahla udah berkenan, dan juga mungkin kami berterima kasih juga kepada MA Persis Tarogong sudah berkenan mau podcast, mau ngobrol-ngobrol ke depan nih terkait OSIS. Dan juga mungkin nanti ya seputar sekolah Tarogong juga ya, MA Persis Tarogong ya. Boleh nih. Kita sharing-sharing ya Kak. Baik, Syahla panggilannya apa? Syahla aja ya. Oke. Syahla, sebelum kita lebih lanjut, pingin lebih tahu dulu dong mengenai Persis Tarogong, MA Persis Tarogong ini ada jurusan apa aja, mungkin di MA-nya, eskulnya apa aja, dan seterusnya. Oke. Jadi di MA Persis Tarogong itu merupakan sebuah sekolah yang ada di bawah Persis ya Kak, Persatuan Islam. Nah jadi di Persis Tarogong itu ada beberapa jenjang. Ada TPA, tempat penitipan anak, terus ada TKA, TKB, ada SDIT. SDIT itu ada 1 sama 2, terus ada MTS, Mualimin, sama ada diniyah juga gitu. Nah, untuk tingkat tertingginya itu di Mualimin gitu. Nah, untuk eskul, kita punya beberapa eskul juga. Yang pertama tuh ada bahasa. Nah, bahasanya tuh ada Inggris sama bahasa Arab. Terus ada desain grafis, terus ada astronomi juga. Ada kayak apa ya, masak-masak gitu Kak. Nah, terus ada tata busana kayak gitu. Jadi ini eskulnya lengkap ya. Jadi nanti barangkali ini misalnya ada teman-teman yang mau ngelanjutin ke sekolah ke sana, sudah ada gambaran eskulnya. Nah, di sana itu kan istilahnya ada OSIS-nya. Ya, cuman istilahnya agak berbeda ya. Boleh dikasih penjelasan deh. Cuman intinya OSIS aja itu. Ya, gimana? Coba istilahnya apa? Jadi di MA Persis Tarogong itu, kalau misalkan kebanyakan sekolah SMA kan namanya tuh OSIS ya. Nah, tapi kalau misalnya di MA Persis Tarogong itu namanya buat laki-laki itu namanya staf Rijalul Ghad Mualimin. Nah, Rijalul Ghad ini artinya bapak yang di masa depan gitu. Nah, sedangkan buat yang perempuannya itu disebut staf Ummahatul Ghad Mualimin atau di singkat staf RGM UGM gitu. Nah, terus kan kebanyakan sekolah lain perempuan sama laki-lakinya kan disatuin. Nah, beda sama di sekolah kita. Jadi untuk program kerja, terus susunan kayak divisinya juga berbeda gitu, dipisah antara cewek sama cowoknya gitu, Pak. Cuman untuk kegiatan itu biasanya ada juga kolaborasi antara OSIS laki-laki dengan OSIS perempuan. Kolaborasi ada juga ya. Baik, nanti boleh deh cerita seseru apa sih OSIS ataupun tadi di Ummahatul Ghad menurut? Menurut aku seru banget ya, apalagi karena aku pengen di divisi yang aku mau gitu.
Sebelumnya kan ada juga kayak kita punya kegiatan-kegiatan yang bisa kolaborasi sama pihak eksternal ataupun sama sekolah gitu. Nah, terus di sisi lain kita juga punya program-program kecil atau keseharian sama juga program gede gitu Kak. Jadi kayak di sisi lain kita bisa ngurus acara, kita juga bisa ngambil pengalaman yang ada di acara tersebut kayak gitu. Boleh cerita deh, program-program apa aja yang sudah dijalankan dan juga mungkin beberapa program yang akan dijalankan. Oke, untuk program yang sudah dikerjakan ada Widya Fair yang pernah berkolaborasi sama Primary. Nah, jadi Widya Fair ini sebetulnya Widya Fair itu sebelum waktu kita musyawarah kerja nih Kak, kita nggak ngerencanain ada Widya Fair gitu. Nah, sebelumnya ada 76 Festival. Nah, di mana 76 Festival itu kayak ajang perlombaan buat santri atau siswa SMP se-Kabupaten Garut gitu. Cuma tahun sekarang itu diambil alih sama sekolah dan jangkauan sasarannya tuh diperbesar jadi tingkat SD sama SMP di wilayah Jawa Barat gitu. Nah, jadi kan otomatis kayak proker kita diambil alih sama sekolah, berarti kita harus nyari proker lain gitu ya. Nah, salah satunya dengan bertepatan dengan Hari Pendidikan, jadi kita melaksanakan Widya Fair Silatul Rupa kayak gitu Kak. Nah, terus untuk program-program lain kita juga ada podcast Teropong. Nah, Teropong ini singkatan dari interview rakyat Persis Tarogong yang isinya tuh kayak berbagai aspirasi ataupun saran dari rakyat Persis Tarogong, mau itu dari santri, dari guru, ataupun dari karyawan-karyawan yang ada di sana. Nah, terus untuk kolaborasi dengan pihak eksternal juga ada kayak Eco Ranger itu bekerja sama dengan Bang Amal dari pihak eksternal gitu. Terus kita juga pernah kayak ngelaksanain fase sama FOJB gitu. Dan beberapa kegiatan-kegiatan lainnya kayak gitu Kak. Nah, untuk pelaksanaan program selanjutnya, karena alhamdulillahnya gitu ya, sekarang kita tuh udah di akhir masa jabatan. Nah, tinggal kita udah LPG-an kemarin Kak. Jadi angkatan kelas 12 sekarang tuh tinggal nungguin lengsernya gitu dan diganti sama angkatan selanjutnya kayak gitu. Oke, ini barangkali mungkin ada teman-teman yang masih penasaran terkait Widya Fair. Coba dijelasin deh rangkaian acaranya, ada siapa aja. Itu kan lumayan terkenal kemarin ya, bintang tamunya. Terus ngapain aja? Oke. Nah, jadi Widya Fair ini salah satu program kerja baru yang jadi ikonik dari angkatan kita, angkatan 2023 sama 2024. Karena sebelumnya tuh belum pernah ada gitu. Nah, Widya Fair ini salah satu kegiatan di mana kita memperingati Hari Pendidikan. Nah, salah satunya pendidikan di bidang budaya gitu kan. Nah, untuk pelaksanaannya tuh tanggal 4 Mei 2024 kemarin itu. Nah, untuk bintang tamunya itu ada Anin. Nah, seorang public speaker juga dari lulusan UI ya. Nah, terus ada beberapa rangkaian kayak collab sama sekolah lain. Contohnya kayak sama SMA 6. Jadi kayak busana gitu kan, fashion gitu. Nah, terus ada juga kayak art exhibition sama kayak mengirimkan karya-karya dari sekolah lain. Terus ada juga semacam talk show sama waktu itu forum diskusi. Nah, forum diskusi di sini kita ngajak kerjasamanya sama organisasi sama pihak sekolah lain juga. Itu salah satunya sama Fad Garut dan juga sama DA. Nah, untuk Widya Fair awalnya kita tuh mau nyatu ya, cewek sama cowok itu. Nah, tapi karena ada beberapa kendala dari atasan dan mau gak mau awalnya kita yang acaranya nyatu jadi dipisah gitu. Dan otomatis kita selain ngerubah konsep lain kita juga harus nyari star baru. Nah, salah satunya dari Guru Gembul gitu. Nah, terus juga kayak ada beberapa kegiatan kayak karawitan dari SMA 11 Garut dan acara lainnya kayak gitu Kak. Jadi acara kemarin itu istilahnya MA atau Persis Tarogong ini sudah berhasil menghadirkan Guru Gembul ya. Iya. Yang mana mungkin kita sudah pada tahu YouTuber atau mungkin ya saat ini kan Guru Gembul lagi hits ya istilahnya. Betul, dengan beberapa pendapatnya terkait terutama di bidang pendidikan kalau beliau, kalau yang kita lihat sehari-hari ya. Baik, seseru apa sih berorganisasi di OSIS kemarin? Oke, menurut aku pengalaman paling seru di sekolah tuh masuk ke UGM gitu. Dimana kita bisa pastinya sosialisasi sama teman-teman di beda kelas gitu ya. Nah, terus kita juga bisa kayak lebih dekat sama guru gitu. Mau itu dari interaksinya, ataupun dari kayak minta pendapat langsung ke guru kayak gitu. Nah, terus di sisi lain kita juga kayak nambah banget pengalaman-pengalaman yang seru. Salah satunya kayak dari program-program yang sebelumnya belum pernah aku belum pernah aku laksanain sebelumnya gitu. Terus kita juga karena aku bidang SDMO ya, jadi sumber daya manusia sama organisasi, jadi
di sisi lain, selain ngurus acara, aku juga ngurus manusia-manusia supaya kita tuh satu tujuan, satu visi sama misi kayak gitu. Pokoknya seru banget deh. Pokoknya kalian kalau misalkan mau masuk ke MA Prestisa Tarogong, aku tunggu di UGM kayak gitu. Nah, biasanya kan sebuah organisasi suka ada tantangan ya. Iya. Ya, tantangannya itu mungkin bisa berupa dari diri pribadi atau mungkin dari beda pendapat. Gimana sih cara seorang Syahla untuk istilahnya mengakurkan beberapa pendapat ini supaya menjadi satu? Oke, salah satunya dengan komunikasi. Karena kan komunikasi itu salah satu kunci ya. Kunci di mana kesuksesan suatu organisasi gitu. Nah, biasanya kalau misalkan setiap bulan atau setiap habis ngelaksanain program kerja, kita tuh suka ada evaluasi gitu, Kak. Nah, di mana kita tuh kayak selain apa ya, melaksanakan ataupun merencanakan program kerja yang lebih bagus dari sebelumnya, kita juga harus mengevaluasi seluruh masukan, terus seluruh kegiatan juga, supaya kita tuh bisa melaksanakan program kerja yang lainnya tuh tidak mengulangi kesalahan yang sama gitu ya. Salah satunya dengan itu. Nah, terus untuk masalah pribadi ataupun masalah antar divisi itu juga sangat penting ya, perlu dikomunikasikan gitu. Karena tanpa komunikasi ya kayak program kerja ataupun kayak individual dari organisasi itu gak akan berjalan secara lancar kayak gitu. Nah, kalau seorang Syahla sendiri, gimana sih cara ngatur waktunya? Organisasi kan ya, sekolah pasti padat tuh dengan beberapa mata pelajaran gitu ya. Kemudian belum eskul, belum OSIS dan seterusnya. Gimana cara ngebagi waktunya? Oh, untuk membagi waktu, karena alhamdulillahnya di PEL itu kan pulangnya tuh jam 2:30 ya, jam 2:30 gitu. Nah, untuk program kerja yang mau dilaksanain selanjutnya tuh biasanya kita rapat malam atau rapat di sekolah gitu, pulang sekolah. Nah, untuk masalah tugas, sebenarnya aku tuh gimana mood ya, tapi gimana moodnya tuh gini, kalau misalkan di sekolah aku bisa ngerjain tugas itu, selama masih bisa dilaksanain sekolah, ya kerjain di sekolah gitu. Nah, terus biasanya karena sekarang juga lagi sibuk sama kartul, jadi karya tulis gitu, jadi aku ngebagi-bagi waktunya untuk pulang sekolah, aku fokus ke kartul sama tugas-tugas yang lain. Nah, untuk malam itu dipakai buat rapat, kayak gitu, sama buat ngapalin pelajaran yang mau diajarkan besok sama guru, kayak gitu sih, Kak. Kalau dari tantangan nih, selama berorganisasi, tantangan apa yang paling istilahnya memorable ya, istilahnya, wah ini bener tantangan yang istilahnya yang dikenang terus deh. Ada sih, waktu video fair lagi. Jadi ketika buat acara, kenapa tuh? Karena kan sebelumnya ada miskomunikasi sama pihak atasan. Nah, jadi tantangan di sekolah tuh, kita kalau misalkan beda pandangan nih sama antara staf Ummahatul Quran sama Rijal Quran sama atasan, sama pimpinan atas itu. Jadi suka kalau misalkan ada beda pandangan itu, kalau misalkan kata atasan ini harus ini gitu, sedangkan kita kayak mau apa ya, pengen untuk mengeluarkan pendapat sendiri itu tuh lumayan susah gitu. Nah, tapi di sisi lain kita juga harus menghargai pendapat dari atasan itu, karena kan itu demi kebaikan kita semua gitu. Nah, tantangannya itu. Terus waktu dia fair juga pernah yang awalnya kita udah ngerancang seluruh konsep acara secara matang, tinggal pelaksanaannya ini hamin berapa ya? Hamin seminggu gitu atau hamin 2 minggu. Nah, pokoknya mah konsep semua tuh udah fix banget, tiba-tiba ada kabar dari atasan kalau misalkan untuk acara ini dipisah laki-laki sama perempuan gitu. Nah, awalnya kita bingung gitu, kayak loh ini harus gimana kita, terus kayak kan udah konfirmasi juga kan sama pihak Anin, karena awalnya kan website pertama tuh Anin. Nah, gimana caranya supaya kita tuh tetap mempertahankan argumen kita itu. Nah, terus kayak udah ngelobi, terus kayak udah diskusi-diskusi sama pihak atasan juga itu tetap gak bisa diganggu gugat gitu. Nah, akhirnya alhamdulillahnya kita tuh udah bisa mengkoordinir semua acara, konsep acara Widya Fair yang awalnya tuh nyatu, sekarang jadi dipisah, dan otomatis kan konsep-konsep yang lainnya juga kayak harus berubah lagi. Ya, betul. Alhamdulillahnya kayak semacam konsep acara, terus kayak penampilan kayak gitu. Alhamdulillahnya kita udah bisa terlaksana dengan baik gitu, dengan miskomunikasi yang sebelumnya kayak gitu, Kak. Baik. Mungkin ada pesan nggak dari Syahla? Barangkali ada teman yang masih ragu untuk masuk ke OSIS gitu. Coba dikasih tahu lu apa gitu dan seterusnya. Siap. Sebenarnya ya, karena aku orangnya suka organisasi,
Dulu aku awalnya pemalu banget ini mah. Nah jadi awalnya tuh aku masuk organisasi karena itu kayak ngeberaniin diri gitu. Kayak masa sih aku kayak gini-gini terus gitu. Soalnya kan lihat dari teman-teman seangkatan aku, mereka udah bisa apa ya, upgrade dirinya, terus udah bisa public speaking di depan banyak orang kayak gitu. Dan di situ aku kayak udah mikir, ya udahlah, otomatis aku harus merubah diri aku harus mulai berani kayak ngomong di depan banyak orang, salah satunya dengan berorganisasi gitu. Dimulai waktu MTS, masuk OSIS juga sama. Di situ aku mulai ngeberaniin diri buat apa ya, kalau aku tuh bisa gitu. Nah, salah satunya aku masuk ke OSIS dan ternyata selain buat meningkatkan public speaking di OSIS juga ataupun di organisasi lain juga kita bisa ningkatin kayak wawasan sama relasi gitu. Yang awalnya aku gak tahu, aku jadi tahu gitu. Terus kayak kita juga kan udah minimal punya pengalaman ngeordinasiin suatu acara gede kayak gitu. Pokoknya seru banget, organisasi itu seru banget. Jadi teman-teman yang masih ragu ke OSIS gitu ya, jangan lewatkan kesempatan ini. Betul. Karena kan OSIS paling kan cuma setahun ya. Nanti bikin acara bareng-bareng, nanti bakal kerasa gimana pusingnya membuat sebuah acara gitu. Terus ditambah lagi kalau ada berbeda pendapat dengan teman, gimana solusinya? Justru hal-hal seperti itu yang mahal ya. Iya. Nanti enaknya itu sudah kelewat. Betul. Nah, kalau udah kelewat, ya benar kita bisa loh dah. Apalagi ini ya kita boleh apresiasi juga sudah bisa menghadirkan tadi Anin ya, Kak Anin dari UI. Kemudian ada guru gembul gitu ya. Dan tadi cerita menariknya bahwa Hamin seminggu itu harus dirombak semua tuh acara ya yang sudah fix. Itu kan jadi pengalaman dan jadi cerita yang luar biasa buat nantinya ya. Iya betul. Baik, Syahla, sebenarnya kita pengen nanya dulu, emang cita-cita seorang Syahla kecil tuh pengen jadi apa? Sebenarnya aku tuh pengen jadi penerjemah ya. Nah, tapi kalau misalnya penerjemah apa? Bahasa Arab. Oh, bahasa Arab ya. Makanya sekarang ambil jurusannya agama ya. Karena di situ di jurusan itu lebih diperdalam bahasanya dibandingkan di jurusan lain. Kalau misalkan nggak jadi penerjemah, aku pengen jadi diplomat gitu. Iya. Ya mungkin nanti bisa jadi menteri luar negeri ya. Atau ini apa namanya? Apa yang diem di negara perwakilan dari Indonesia tuh? Duta besar ya, mungkin bisa jadi duta besar di negara-negara lain. Ya, menarik. Oke, selanjutnya mungkin saya pengen ngobrol terkait pendidikan nih, kalau boleh ya. Yaitu mungkin salah satunya mungkin dari buku nih ya, karena ini masih ada sangkut pautannya. Buku apa sih yang istilahnya seorang Syahla sangat memorable banget, yang bagus banget gitu yang pernah dibaca? Boleh di-share? Karena aku suka baca buku fiksi ya. Pokoknya aku suka banget sama buku fiksi. Nah, buku yang pernah aku baca tuh judulnya Toko Kelontong Namiya. Nah, itu tuh international bestseller. Ini Jepang ya? Iya. Terjemahannya, oke. Saya tahu. Tahu. Iya, itu. Karena di situ kayak diceritain banget, kayak plot twist banget pokoknya. Di sisi lain kayak orang-orang minta pendapat ke kakek yang punya toko itu. Kayak apa ya, pelajaran yang dapat diambilnya tuh banyak banget gitu. Nah, kan banyak tuh orang-orang yang minta pendapat ke si kakeknya. Nah, tapi apa ya, balik lagi ke diri sendiri gitu, yang bisa nyelesain masalah tuh diri sendiri gitu ya, meskipun terdapat saran-saran dari pihak eksternal kayak gitu. Gitu sih, Kak. Ada kutipan yang menarik nggak dari buku itu? Apa ya? Banyak. Atau adegan, misalkan ada adegan apa? Coba. Adegannya di mana kakek itu tuh menghabiskan waktu, kan punya penyakit kanker ya kakeknya tuh. Nah, di mana kakek itu tuh lebih apa ya, lebih mementingkan perasaan orang lain dibandingkan kesehatan dirinya sendiri gitu. Padahal sama anak-anaknya tuh udah dikasih tahu kayak kakek istirahat aja kayak gitu. Tapi kakeknya tuh gak mau kayak menghabiskan seluruh waktunya tuh ke ngasih saran-saran ke orang lain kayak gitu. Jadi ini empati ya. Iya. Jadi banyak sekali seorang pengajar ataupun istilahnya yang berkecimpung di dunia pendidikan itu menyarankan jangan hanya membaca buku akademik saja gitu ya, misalkan matematika, IPS, tapi cobalah baca-baca terkait bacaan fiksi. Untuk apa tujuannya? Yaitu untuk mengasah naluri empati, yang kayak gitulah. Jadi untuk mengasah, selain kita mungkin pandai terkait IQ gitu ya, tentang kecerdasan berpikir dan seterusnya, tapi hatinya pun terasah gitu. Makanya ya disarankan ya bacalah beberapa buku fiksi ya. Salah satunya yang tadi itu juga
wishlist saya sih yang kelontong meme itu. Harus baca banget sih Kak. Siap. Kemudian ini mengenai pendidikan lagi ya. Ini kan istilahnya Syahla sudah hampir 12 tahun mengenyam pendidikan lah ya. Dari SD, mungkin kalau TK berarti ada tambahan lagi ya, SD, SMP, dan SMA. Ada masukan nggak? Ini opini Syahla aja ya. Jadi terlepas tidak benar ataupun salah. Ini mungkin Syahla ingin memberikan sebuah masukan supaya pendidikan Indonesia ini lebih baik lagi. Gimana? Menurut aku, pentingnya pendidikan tuh penting banget ya buat kehidupan kita itu. Salah satunya bukan hanya pendidikan akademik gitu. Karena sekarang dilihat menurut pandangan aku kayak pendidikan akademik itu lebih digencar-gencarin daripada pendidikan yang lain gitu. Padahal kan ada juga yang lebih penting kayak pendidikan karakter. Nah, ya terus selain itu juga menurut aku pendidikan tuh bukan cuma dicari sekolah gitu. Sedangkan kebanyakan orang kayak mindsetnya tuh ya kalau misalkan belajar apa sih nyari ilmu tuh ya udah di sekolah aja gitu, sedangkan di rumah kayak main lah atau apa. Justru itu kayak mindset yang kurang bagus menurut aku, karena kita nyari ilmu tuh bukan cuma di sekolah, karena di lingkungan sekitar juga banyak banget ilmu yang bisa diambil buat kita dijadiin pelajaran gitu. Nah salah satunya untuk pendidikan karakter nih Kak, karena aku kayak miris banget sama berita-berita yang kayak bully, terus kayak maaf ya kayak hak anak tuh belum terpenuhi gitu di Indonesia tuh. Jadi kan itu salah satunya pendidikan karakter gitu ya yang kurang digencarkan oleh pemerintah ataupun oleh orang tua sendiri gitu. Nah jadi pendidikan karakter menurut aku tuh penting banget, di mana kita harus meningkatkan kualitas karakter kita kayak akhlak, moral dan lain sebagainya tuh harusnya ditanamkan di lingkungan yang terkecil dulu di rumah gitu. Nah, sedangkan sekarang kayak anak kecil aja udah kasih HP gitu ya. Dan belum pengawasan dari orang tuanya itu kurang banget gitu. Ya meskipun ada konten-konten anak-anak kan kita juga gak tahu kayak pesan moralnya apa gitu dari si video ataupun dari games itu. Ya menurut aku sih pendidikan karakter itu lebih penting daripada pendidikan akademik gitu. Nah terus untuk akhlak juga kayak sekarang tuh lebih salah kan tadi digencar-gencarkan tuh akademik, sedangkan akhlaknya kita tuh udah mulai menurun ya, kayak moral kita tuh udah mulai menurun kayak gitu sih. Jadi ini mungkin istilahnya jadi gerakan bersama ya. Iya. Ya terutama ya karena dengan sekarang dengan banyaknya sosial media tidak ada yang mengkurasi konten-konten tersebut, itu kan semua orang itu campur aduk di situ kan. Orang yang bahkan ada fenomena kan sekarang tuh seorang ahli yang gelarnya profesor, doktor, itu bisa kalah dengan hanya omongan yang istilahnya netizen yang nggak tahu apa-apa gitu ya, bisa sampai kalah. Makanya ini harus kita menjadi gerakan bersama ya. Makanya pentingnya literasi, bahwa literasi tidak hanya sekedar membaca gitu ya. Kita yang tadi Syahla sampaikan, kita membaca lingkungan, membaca istilahnya ya karakter manusia gitu ya, supaya ya kehidupannya bisa menjadi lebih baik gitu ya. Oke. Kalau ini Syahla ada lagi mungkin pertanyaan terkait ini Syahla. Tadi Syahla bahwa seneng banget baca buku gitu. Siapa yang pertama kali mengajarkan buku? Atau emang lingkungan kah? Atau emang orang tua mengajarkan? Jadi waktu kecil tuh aku sama orang tua aku terus sama kakek aku juga sering diajak ke toko buku gitu. Jadi aku tuh kayak kalau misalkan pergi ke mana gitu, aku pasti nyari toko buku gitu. Jadi kayak udah seneng banget sih dari dulu kayak gitu. Apalagi tadi kita sempat ngobrol di belakang, pingin ke Jogja kuliahnya ya. Amin. Nanti di sana ada, bukan di Jogja sih teman, dekat ada buku Akik tahu? Oh, gak tahu banget. Pernah ke sana? Enggak sih belum. Oke, nanti saya juga pengen nantilah. Itu kan fenomena banget ya. Maksudnya buku Akik di sana itu ya istilahnya buku kecil, kecil tapi dengan koleksi buku yang lengkap. Banyak banget ya. Oke, ya mudah-mudahan kita berkesempatan ke sana. Amin. Ya. Oke, selanjutnya ini terkait mungkin istilahnya optimisme jiwa muda seorang Syahla nih, terkait generasi emas yang sering kita dengar nih di 2045 ya. Seoptimis apa sih Syahla melihat Indonesia ya, Garut, Jawa Barat ya Indonesia lah di tahun 2045? Oke, jadi menurut aku ya optimis karena kan ada sebagian dari berita-berita yang bilang kalau misalkan remaja di Indonesia tuh belum bisa meningkatkan dirinya tuh untuk hal yang positif gitu. Cuma
alhamdulillahnya sekitar aku tuh, khususnya di sekolah gitu ya, dan pernah berkolaborasi juga dengan pihak-pihak lain, kayak ternyata banyak juga remaja di Indonesia, khususnya di Garut tuh yang punya visi sama misi, tujuan yang sama gitu, yaitu untuk meraih Indonesia Emas 2045 gitu. Nah, jadi kayak menurut aku tuh penting banget dimana kita harus selain mendukung pemerintah untuk melaksanakan visi tersebut, kita juga harus meningkatkan kualitas diri kita. Salah satunya dengan belajar gitu. Nah, karena kan pendidikan tuh hal yang penting ya dalam pembangunan ekonomi ataupun pembangunan suatu negara gitu. Jadi kita tuh harus sebagai generasi muda, kita tuh jangan cuma kayak oke, aku setuju dengan visi tersebut, tapi gak ada aksi gitu. Tapi kita juga harus menyatakan aksi kita gini, kayak gitu. Salah satunya dengan belajar gitu. Nah, selain itu kita juga harus menyuarakan apa yang harus kita suarakan itu terkait kayak isu-isu yang ada di pemerintah, seperti kayak politik, ekonomi yang kayak gitu. Karena ya pendapat dari kita tuh penting banget gitu. Apalagi kan kita kayak remaja yang udah bisa meningkatkan sumber daya manusia juga. Karena dengan suara pemuda sekarang tuh bisa merubah dari negara gitu kayak gitu. Jadi jangan sampai bersifat cuek ya. Iya, jangan sampai apatis. Ya mungkin buktinya saya juga optimis sangat gitu. Buktinya yang kemarin ketika sosial media biru semua. Nah, iya. Itu kan salah satu gerakan yang istilahnya masih ada loh masyarakat yang peduli. Ya, masih betul. banyak kita semua istilahnya gotong royong buat sebuah aksi dengan biru semua sosial media ya. Meskipun ada orang yang nggak tahu, tapi kita berusaha mengajak orang itu biar ngerti sama isu sekarang itu. Apalagi kan di masalah politik itu yang udah sangat amburadul. Ya, apalagi ya generasi Syahla kan udah 17 tahun ke atas itu sudah memiliki hak pilih. Ya, nanti sebentar lagi nih Garut ya ada pemilihan bupati. Ya mudah-mudahan teman-teman bisa memanfaatkan hak pilih tersebut ya. Melihat rekam jejaknya, melihat visi dan misi calon dan wakil bupati itu gimana. Betul. Karena kebijakan itu besar loh pengaruhnya buat masyarakat ya. Gitu. Jadi kita harus sama-sama istilahnya mendukung, mengawasi juga gitu. Nanti kalau ada yang kurang sesuai, kita cari solusi gimana baiknya nih ya. Baik. Oke, Syahla, ada pertanyaan selanjutnya terkait bahasa Inggris mungkin kalau boleh ya. Meskipun Syahla senengnya bahasa Arab, tapi ada salah satu skill kan nanti bahwa supaya Indonesia bisa menjadi negara yang global, itu adalah kemampuan bahasa Inggrisnya gitu ya. Seberapa penting sih bahasa Inggris menurut Syahla? Menurut aku, meskipun aku suka bahasa Arab gitu ya, bahasa Inggris itu penting banget. Kenapa? Karena di sisi lain kita juga kayak meningkatkan kemampuan linguistik kita gitu. Nah, karena kan sekarang untuk universitas kayak gitu membutuhkan siswa ataupun remaja-remaja yang bisa menggunakan bahasa Inggris gitu. Nah, menurut aku tuh bahasa Inggris tuh penting banget karena ya tadi salah satunya yang udah kakak sebutkan, karena Indonesia tuh kan menuju jadi negara maju gitu ya, yang globalisasinya tuh udah meningkat gitu. Jadi kita tuh harus bisa istilahnya menguasai dasar-dasar bahasa Inggris gitu. Nah, terus kan selain itu kemampuan bahasa juga kayak mempengaruhi tingkat pengetahuan di suatu negara gitu. Nah, salah satunya di Indonesia gitu Kak. Ya, mudah-mudahan ini juga sama ya. Salah satu skill yang kita persiapkan sama-sama ya. Iya. Jadi mungkin masih banyak orang nih yang istilahnya berpendapat bahasa Inggris itu susah gitu ya. Banyak kan ya? Iya. Padahal bahasa Inggris kan sama kayak pelajaran yang lain, kayak matematika, kayak bahasa Arab, fisika dan seterusnya. Selama itu dipelajari. Iya, betul. Dan istilahnya kan tidak ada yang instan ya. Iya. Tidak ada yang misalkan 30 kali pertemuan belajar bahasa Inggris langsung lancar. Iya, benar. Itu sangat nggak mungkin sekali gitu ya. Syahla, ini mungkin pertanyaan terakhir dari Primary English. Mungkin ada yang mau disampaikan Syahla kepada teman-teman gitu ya. Sekaligus mungkin closing statement dari Syahla. Silakan. Oke. Buat teman-teman sekarang lagi nonton, menurut aku, pengalaman aku ya, karena ini aku cuma sharing doang gitu. Pengalaman aku tentang organisasi atau pendidikan itu sangat penting. Kenapa? Karena di sisi lain selain menambah relasi, terus pengalaman juga aku bisa mengupgrade diri aku sendiri gitu. Jadi kayak sekarang. Di sisi lain kayak banyak banget pelajaran-pelajaran yang bisa diambil dari suatu
kegiatan gitu. Jadi kesalahan-kesalahan itu kita evaluasi bareng-bareng, dan untuk masalah kayak program kerja selanjutnya kita kayak harus menghindari kesalahan-kesalahan yang waktu kemarin kita lakuin itu. Nah, terus untuk pendidikan, sebenarnya Allah tuh nggak ngasih batasan tentang ilmu pengetahuan itu. Tapi yang ngasih batasan tuh kita gitu. Jadi kalau misalkan kita bilang nggak bisa, ya otomatis kita nggak bisa gitu. Jadi jangan pernah nganggap diri sendiri itu nggak bisa gitu. Selagi belum dicoba, ya udah cobain dulu gitu, biar kitanya tahu gitu, kayak pengalaman kita di suatu masalah itu kayak gimana gitu. Terus kan kayak kita juga punya minat bakat yang otomatis kayak kita tuh nggak semua bisa di semua hal gitu. Jadi jangan anggap itu jadi kekurangan kita. Kita tuh punya kelebihan, tapi kelebihan kita tuh ada di di suatu minat tertentu ataupun bakat tertentu gitu. Jadi jangan pernah kayak nyepelein diri sendiri, atau jangan pernah bilang kalau aku tuh gak bisa gitu. Jadi apa salahnya mencoba kayak gitu. Baik, Sahla, menarik sekali gitu ya. Terima kasih ya. Oke, Kak. Jadi tadi betul sekali ada sebuah kutipan juga terkait yang tadi Sahla sampaikan, bahwa tidak ada salahnya untuk mencoba ya. Betul. Gitu. Toh nanti pun kan dari sebuah kesalahan itu kita bisa mendapatkan hikmah ya, kalau bahasanya hikmah, pembelajaran. Justru banyak yang bilang kan, justru orang sukses itu kan merupakan kumpulan dari kesalahan-kesalahannya gitu ya. Betul banget. Instan semuanya. Baik, makasih banyak ya Sahla untuk hari ini. Mudah-mudahan cita-citanya tercapai gitu ya. Sekolahnya sekarang selesai, lancar, dan juga OSIS-nya nih lancar, dan juga mungkin salam juga untuk Bapak Ibu guru ya. Siap, di MA Persis Tarogong ya. Makasih ya Sahla ya. Juga, Kak. Baik teman-teman, itulah Sahla dari OSIS Persis Tarogong. Terima kasih.